Teman-teman di luar TV, kembali lagi bersama saya Jajang Nurjaman yang paling doyan ngomongin anggaran. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang getol-getolnya melakukan operasi tangkap tangan. Tapi sayangnya, OTT yang sering dilakukan KPK akhir-akhir ini tahun 2021 kebanyakan ternyata di daerah. Lalu bagaimana dengan OTT dilakukan di pusat atau kasus-kasus besar yang bukan cuma ada di daerah, tapi ternyata kebanyakan di pusat? Untuk lebih dalam lagi, saksikan terus di luar TV. Teman-teman di luar TV, sampai bulan September, KPK baru-baru ini melakukan OTT di daerah Jawa ya, di Pulau Jawa, ada di Purbalingga, ada di Banjarnegara, dan OTT-nya terkait dengan suap atau jual beli jabatan ya. Jadi jual beli jabatan setingkat desa, kepala desa. Yang dicokok, yang di operasi tangkap tangan adalah pejabat setingkat camat, dan ada juga bupati. Dan ada juga kasus di berbagai daerah sebenarnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, ternyata KPK sampai sejauh ini lagi mengepakkan sayapnya di berbagai daerah. Hal ini memang bagus, tapi perlu juga disayangkan karena sekelas KPK yang memiliki tugas penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, sebenarnya jika disibukkan di daerah terus, kurang bagus juga. Teman-teman di luar TV, perlu diketahui bahwa di tingkat kota, kabupaten itu ada kejaksaan. Misalnya di kota kabupaten ada kejaksaan negeri yang secara terus-menerus melakukan pengawasan terkait dengan pengelolaan anggaran dan kasus-kasus lainnya. Atau di tingkat provinsi, sebenarnya ada Kejati, Kejaksaan Tinggi, dan ada juga kepolisian. Jadi kalau KPK sibuk di daerah dengan ratusan kota kabupaten, ada provinsi 33 lebih, bagaimana dengan pusat? Hal ini yang perlu kita cermati. Karena teman-teman di luar TV, saat KPK sibuk di daerah melakukan OTT, misalnya yang terbaru di Purbalingga dan di Banjarnegara, jual beli jabatan untuk kepala desa, kemudian kasus-kasus korupsi proyek-proyek di daerah, kasus-kasus korupsi di pusat tentunya bisa terabaikan. Misalnya teman-teman di luar TV, kalau bicara masalah kasus jual beli jabatan, yang paling besar itu baru-baru ini terjadi di Kementerian Desa. Jadi untuk setingkat pejabat eselon 1 itu dibanderol sampai miliaran, teman-teman. Sampai 3 miliar. Untuk eselon 2 sampai 1 miliar. Jadi kalau dibandingkan dengan jual beli jabatan di tingkat desa, jual beli jabatan di tingkat Kementerian Desa, sekelas dirjen loh teman-teman luar TV, dilakukan jual beli jabatan. Ini juga bakal berdampak buruk teman-teman luar TV. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo sampai sekarang lagi bersusah payah untuk melakukan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah pusat. Tapi yang terjadi di Kementerian Desa justru kita terdengar ada dugaan kasus jual beli jabatan. Jadi banyak nih posisi-posisi penting kelas dirjen, direktur, dan sebagainya yang belum terisi. Karena apa? Karena katanya untuk mengisi posisi-posisi tersebut harus bayar dulu sampai miliaran. Nah, ini ternyata dibiarkan. KPK belum masuk tuh ke Kementerian Desa. Tapi sibuk di desa-desa, sibuk dengan jual beli jabatan sekelas desa. Ini seperti istilah atau perumpamaan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan kelihatan. Dan KPK ternyata sibuk dengan kasus-kasus cerek, tidak berkelas lah, tapi ada kasus-kasus besar, kasus-kasus penting yang bisa berdampak terhadap keseluruhan pemerintah di Indonesia, ternyata dibiarkan. Ini juga yang menjadi kekhawatiran kita. Lalu
Bagaimana dengan selain jual beli jabatan? Center for Budget Analysis juga sebenarnya sudah menyampaikan ada puluhan proyek dan bisa berdampak terhadap puluhan miliar. Sedikitnya 32 lebih proyek, dari mulai proyek cleaning service sampai proyek infrastruktur di Kementerian Desa yang diduga ada kong kali kong. Modusnya apa? Modusnya berupa markup, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang jadi favorit, kemudian juga pengerjaan tidak sesuai dengan RAB atau spesifikasi, dan banyak lagi. Dan ini bisa berdampak terhadap kerugian negara. Tapi sampai sekarang teman-teman di luar TV, hal tersebut belum juga masuk ke dalam radar KPK atau dilakukan penyelidikan. Hal ini patut disayangkan. Berdasarkan catatan ini, teman-teman di luar TV, kita mengharapkan bahwa KPK tidak terus-menerus sibuk dengan kasus-kasus kecil, tapi mulai menunjukkan taringnya dengan mengungkap kasus-kasus besar yang terjadi di pusat. Dan itu akan berdampak mengamankan APBN. Kalau dibiarkan terus, di daerah-daerah Kejati tidak ada kerjanya karena diambil alih oleh KPK. Di sisi lain di pusat dibiarkan saja kasus-kasus dugaan korupsi. Mudah-mudahan ke depan KPK akan menunjukkan taringnya bukan di daerah-daerah saja, tapi di pusat juga, dan khususnya di Kementerian Desa. Terima kasih, saya Jajang Nurjaman.